Dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi di Ibadah Anak GKJW. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, ini baru anak-anak Tuhan penuh dengan semangat. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak mau memperkenalkan diri ya. Halo, saya Kak Naren. Halo, saya Kak Elsa. Dan saya Kak Dio. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Karena hari ini hari yang penuh sukacita, kita lupakan semua kesedihan. Kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 19, Mari Kita Bersukaria. Dinyanyikan 2 kali ya. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya. Bagaimana sikap berdoa? Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan pada kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan hanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh juga menyucikan kami dan mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak untuk hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik yang punya sahabat atau teman siapa ya? Wah, pasti semuanya punya. Bagus sekali. Kak Elsa mau tahu, adik-adik suka pilih-pilih teman tidak? Contohnya seperti ini. Aku nggak mau berteman sama dia, soalnya rambutnya keriting. Aku nggak mau berteman sama dia, karena dia kulitnya hitam. Ada tidak yang pilih-pilih teman seperti itu? Kak Naren yakin sih Kak Elsa, anak GKJW itu baik-baik dan saling mengasihi, jadi tidak ada yang seperti itu. Wah, kalau begitu adik-adik luar biasa ya Kak Naren. Iya dong Kak Elsa, sebagai anak Tuhan kita harus saling mengasihi semuanya dan mau berteman dengan semuanya, saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan. Terus kalau ada teman yang mengalami musibah atau sedang sedih, kita harus menghibur mereka dan juga menolong mereka. Setuju sekali Kak Naren, selalu bersama seperti mentega dengan roti. Wah, mentega dengan roti? Bagaimana kalau kita pujikan lagu itu saja ya Kak Elsa? Adik-adik bisa semua kan ya? Kita nyanyinya sambil bangkit berdiri ya, karena ada gerakannya. Yuk adik-adik,
kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Mentega dengan Roti. Ikutin gerakannya ya. Musik Kakak Dio. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti jalanan dengan baju. Yeay! Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, sepertinya sudah siap semua ya. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Wah, hebat, sudah disiapkan semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menaikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan 2 kali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Devita. Kita panggil sama-sama ya, Kak Devitanya. 1, 2, 3. Kak Devita. Namaste. Oh, ini Kak Devita. Betul, ternyata Kak
Kak Devita. Iya, sudah bingung tadi. Ternyata Kak Devita jadi orang India. Aca. Oh. Benar nih. Wow. Silakan Kak Devita untuk menyampaikan firman Tuhan. Sukriya. Sama-sama. Namaste. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Aduh, kok masih pada tidak semangat? Kan tadi sudah memuji Tuhan. Bisa tidak adik-adik kalau kakak bertanya, apa kabarnya hari ini? Jawabnya seperti ini. Bersama Yesus, aku luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa diikuti? Kita coba ya. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi tapi cepat ya. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik memang luar biasa anak-anak Tuhan. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti semuanya sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mana jari, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Hebat. Sekarang sudah disiapkan Alkitabnya? Bersama-sama kita ambil Alkitabnya ya. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-22 sampai 33. Korintus ada di perjanjian lama atau baru? Oh, pintar-pintar anak Tuhan. Benar, Korintus ada di perjanjian baru. Mari kita buka sama-sama. Korintus 1 Korintus 10. Kita cari ya, 10. Setelah 9, angka 10. Setelah itu cari ayatnya yang ke-22 dan nanti kita akan baca sampai yang ke-33. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 22 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu,
dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Amin. Di suatu pagi yang cerah, mana jempol, di sini, ini aku jempol, jempol ada di sini. Kenapa? Mana telunjuk, di sini, ini aku telunjuk, di sini. Mana tengah, di sini, ini aku tengah, di sini. Mana manis, di sini, ini aku manis, di sini. Mana kelingking, di sini, ini aku kelingking, di sini. Semua jari-jari tangan kanan telah berkumpul. Hei kalian semua, kenapa sih kalian itu kecil dan pendek? Lihat aku tinggi, besar, dan gagah. Iya, benar, kamu memang paling tinggi. Aku paling kecil. Hai tengah, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Tidak apa-apa, kelingking. Kita semua ini diciptakan Tuhan sama bagusnya. Wow, apa itu? Coba lihat, ada kado besar. Mari kita lihat bersama-sama. Semua jari melihat ke arah yang sama. Kado besar, sebuah kado besar ada di sana. Aku akan ambil. Semua jari menuju kado yang besar. Tapi aku yang melihat pertama, jadi itu punya aku. Biar aku yang mengambilnya. Telunjuk tidak mau kalah, karena dia yang melihat paling pertama. Mari kita sama-sama mengambilnya. Kita kan teman, seperti saudara. Hai! Tidak. Aku saja yang ambil. Kan aku yang paling tinggi. Jadi aku yang paling kuat. Kata si jari tengah. Oh, jari tengah berusaha untuk
mengambil kado itu. Tetapi tidak bisa. Semakin dia berusaha mengangkatnya, kado itu semakin terdorong. Bagaimana ini? Aku kuat. Apa kau perlu bantuan, Tengah? Tidak, aku bisa. Aku kan paling tinggi, paling kuat. Si Tengah masih berusaha untuk mengambil kado itu sendiri. Tengah? Tengah, mari kita bantu kamu. Iya, Tengah, kita akan bantu kamu. Kita akan angkat bersama-sama, kata telunjuk dan jempol. Oh, baiklah. Aku sudah lelah. Ternyata aku tidak kuat. Semua jari mengangkat kado itu bersama-sama. Dan mereka berhasil melakukannya. Mereka bersorak riang. Berhasil. Ternyata walaupun aku paling tinggi, tapi aku tidak bisa melakukan pekerjaanku sendiri. Aku tidak cukup kuat. Iya, kita harus saling menghormati satu sama lain. Seperti Tuhan Yesus ajarkan. Benar, walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling menghargai. Supaya tercipta damai sejahtera dalam hidup ini. Iya, benar. Seperti Injil Lukas 6 ayat 31 katakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, itu benar. Filipi 2 ayatnya yang keempat juga pernah mengingatkan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, tadi ada si gendut jempol yang selalu berkata baik dan suka menyanjung. Ada si telunjuk yang suka menunjuk dan memerintah. Dan ingat, ada si jangkung, si jari tengah yang sombong karena paling panjang dan merasa paling kuat. Dan ada jari manis yang selalu menjadi teladan, baik dan sabar. Sehingga seringkali jari manis diberi hadiah cincin. Dan kita punya satu lagi, ada kelingking. Kelingking yang lemah dan penurut. Di antara kelima jari ini, ada banyak perbedaan. Ada perbedaan positif dan negatif yang dimiliki oleh masing-masing jari. Mereka bersatu untuk saling melengkapi. Mereka saling tolong-menolong kan tadi? Sama seperti kita. Kita semua terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki. Tetapi dengan tujuan untuk bersatu. Saling menyayangi, saling menolong, saling membantu dan mengisi. Jadi kita semua harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Mungkin kelebihan kita
adalah kekurangan bagi orang lain. Tapi mungkin juga sebaliknya adik-adik. Kelebihan dari orang lain bisa jadi adalah kekurangan kita. Orang yang pintar bisa gagal. Orang yang hebat juga bisa jatuh. Tapi ingat, orang yang rendah hati, mau menghargai orang lain, mau menghormati orang lain, tidak melihat perbedaan, akan selalu mendapat kemuliaan. Nah, adik-adik tahu tidak? Kita tinggal di negara Indonesia, betul. Di negara kita ini banyak sekali beragam suku, budaya, dan juga agama. Kita berbeda-beda. Kakak jadi ingat, dulu waktu kakak masih bersekolah, kakak mempunyai banyak teman. Tapi kita tidak ada yang sama, kita berbeda-beda. Mau tahu teman-teman kakak? Kakak tunjukkan ya teman-teman kakak yang berbeda-beda itu. Tetapi kita saling menyayangi. Mari. Nah, kakak akan perkenalkan teman-teman kakak pada waktu sekolah dulu. Kita lihat sama-sama ya, adik-adik. Kakak punya teman yang bernama Christina. Christina beragama Kristen dan dia beribadah di gereja sama seperti kita. Hanya saja pada saat ini kita beribadah secara online, tapi tetap Christina percaya pada Tuhan Yesus seperti kita semua anak-anak Tuhan. Kakak juga punya teman yang lain. Dia bernama Laurentius. Kalau Laurentius apa ya? Laurentius beragama Katolik. Orang-orang Katolik juga beribadah di gereja. Laurentius yang beragama Katolik juga beribadah di gereja sama seperti Christina yang beragama Kristen, dia juga beribadah di gereja. Ada yang lain juga adik-adik. Kita lihat lagi ya. Kakak ingat ini. Ini adalah teman kakak yang bernama Nabila. Nabila beragama Islam. Orang-orang beragama Islam akan beribadah di masjid. Ini adalah gambar masjid. Nabila dan teman-temannya yang beragama Islam beribadah di masjid. Apakah sudah? Belum, kakak masih punya lagi. Kakak ingat, dulu kakak juga punya teman yang bernama Andrew Lim. Wah, dia teman yang sangat lucu. Kakak senang berteman dengannya. Andrew Lim beragama Buddha. Andrew Lim beribadah di vihara. Karena dia beragama Buddha, Andrew beribadah di vihara. Lalu ada juga teman kakak yang bernama Devi. Wah, hampir sama ya namanya dengan kakak. Teman kakak yang ini namanya juga Devi. Dan Devi beragama Hindu. Devi beribadah di pura. Karena dia beragama Hindu, Devi beribadah di pura. Lalu masih ada satu lagi teman kakak. Yang ini. Oh iya kakak ingat. Yang ini adalah Ling Ling. Teman kakak Ling Ling beragama Konghucu. Orang-orang beragama Konghucu, mereka beribadah di kelenteng. Ling Ling juga sangat baik hati. Ling Ling suka mengajari kakak bernyanyi. Wah, Ling Ling hebat ya. Wah, sebenarnya masih banyak teman-teman kakak yang lain. Tetapi kita sudah melihat
begitu banyaknya perbedaan. Nah, ternyata ada banyak ya tempat-tempat sembahyang agama lain selain kita Kristen. Tadi ada siapa aja? Masih ingat tidak? Ada Kristina beragama Kristen dan dia beribadah di gereja. Ada Laurentius, dia beragama Katolik dan beribadah di gereja juga. Ada Andrew Lim, dia beragama Buddha. Orang-orang beragama Buddha beribadah di vihara. Nah, ada juga Nabila. Nabila adalah orang Muslim, orang Islam. Orang-orang Islam beribadahnya di masjid. Nah, selain Kristina, Laurentius, Nabila dan Andrew Lim, kakak juga punya teman yang bernama Devi. Devi beribadah di pura karena Devi beragama Hindu. Dan kakak juga punya teman yang bernama Ling Ling. Oh, Ling Ling beragama Konghucu dan dia dan keluarganya beribadah di kelenteng. Nah, adik-adik, biarpun banyak sekali perbedaan, tapi kami semua saling menolong, saling menghormati dan menghargai. Ketika Nabila harus sembahyang di masjid, kami juga menghargai. Ketika Ling Ling juga merayakan hari raya agamanya, kami juga menghormati dan menghargai agama Ling Ling. Tapi adik-adik juga harus ingat bahwa kita tetap beribadah di gereja. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah langsung di gereja, kita harus online karena masih pandemi, tapi tetaplah berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari ikut kakak untuk melihat apakah perbedaan itu indah. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yuk kita lihat apakah benar perbedaan itu indah. Aja. Kakak akan tunjukkan sesuatu. Adik-adik ikutin ya, berhitung 1 sampai 3. Aja. Tataratara. Aja. Kita mau buat apa ini nih? Kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini kakak sudah persiapkan piring kosong. Lalu permen coklat yang berwarna-warni. Dan juga sendok. Ada juga air. Buat apa ini ya? Kita mau lihat. Piring ini seumpama adalah dunia ini. Lebih kecil lagi ya, di Indonesia, negara di mana kita tinggal. Piring ini adalah tempat di mana kita tinggal. Nah, di Indonesia seperti kita ketahui, di sini ada agama Kristen. Ada juga agama Katolik. Selain itu, ada juga agama Islam. Dan ada juga agama Buddha. Ada juga agama Hindu. Selain itu, ada juga agama Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Kita mau lihat apakah perbedaan yang ada di Indonesia itu membuat Indonesia beragam dan indah. Kita cari tahu dulu ya, adik-adik. Kita tata. Permen coklat yang berwarna-warni ini seumpama adalah perbedaan yang ada. Kalau hanya seperti ini, tidak akan indah. Tetapi ketika satu sama lain saling menghormati,
saling menghargai, maka akan timbul perbedaan yang indah. Karena kita bisa saling melengkapi, saling mengisi, membantu dan tolong menolong. Kita mau lihat apa yang terjadi adik-adik. Apa yang akan terjadi kalau kita berbeda? Nah, adik-adik bisa lihat kan? Ada merah, ada hijau, ada orange, ada biru, ada coklat. Mereka bersatu seperti warna pelangi. Begitu indah kalau semuanya bisa saling menghargai dan menghormati. Semakin keluar, semakin kita menghargai, semakin kita bisa menghormati agama lain, orang lain di sekitar kita, maka persatuan dan adanya damai sejahtera itu akan terwujud. Kita bisa merasakannya. Senang tidak kalau kita ini hidup dengan penuh damai sejahtera dan sukacita? Tidak ada yang bertengkar. Semuanya pasti senang, pasti bahagia kan? Tapi coba kalau kita saling bertengkar, tidak mau menghargai, tidak mau menghormati, kamu tidak sama seperti aku, kamu agamamu Katolik, biarpun kita sama ke gereja, tapi kamu tidak sama. Apakah akan indah, akan baik, dan bisa menjadi pelangi seperti ini? Tidak adik-adik, harus ada menghargai dan rasa menghormati. Semakin keluar, karena kita semakin menghargai, semakin menghormati, maka jadilah warna yang indah. Luar biasa. Perbedaan itu ada bukan untuk kita saling bermusuhan, tapi kita harus saling bersatu untuk mewujudkan kedamaian. Nah, kita sudah selesai adik-adik. Kita mau bersihkan dulu ya. Aca. Bisa bantu nih? Aca, berhitung nih. 1, 2, 3. Aca. Semuanya tatara-tara hilang. Baik, sekarang kakak mau kembalikan ke Kak Elsa, Kak Naren, dan Kak Dio kembali. Ingat, Kak Naren memakai baju Indonesia, Kak Elsa memakai baju Cina, sedangkan Kak Dio memakai baju Arab. Kita berbeda, tapi kita bisa saling menghargai. Kita panggil sama-sama ya. Kemana ya? Kak Elsa, Kak Naren, Kak Dio. Aca, lama nih. Terima kasih Kak Devita. Aca. Wah, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, kita harus saling menghargai dan menghormati. Benar adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang cinta segala bangsa. Apapun warna kulit kita, apapun suku kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Merespon firman Tuhan hari ini, kita bernyanyi yuk. Dari Kidung Ria nomor 25, Yesus cinta segala bangsa. Kita nyanyikan 2 kali ya.
kasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita bernyanyi pujian dari Kidung Ria nomor 91, Sungguh Ku Bangga. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kalau berdoa menghadap Tuhan, sikapnya bagaimana? Iya, duduk yang tenang, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Engkau dalam ibadah hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya firman hari ini dapat kami lakukan dalam kegiatan kami, sehingga kami dapat saling menghargai, saling menolong satu sama lain, tanpa membedakan suku dan agama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, biarlah segera berlalu Tuhan, agar kami dapat beribadah kembali ke gereja kami, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ya Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman dan memimpin pujian hari ini ya Tuhan, agar mereka diberikan kesehatan, diberikan berkat, daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau sucikan, Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, agar persembahan kami dapat Engkau terima dan layak di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak undang untuk panggil berdiri ya. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dari Kak Devita. Kita memuji Tuhan, Kidung Ria nomor 29, Aku Diberkati, bait 1 dan 2. Pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, selama hidupku dikasihi. Bila aku kerja dan dimanapun ku berada, aku dikasihi. Mari kita terima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan Bapa terima kasih. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, terimalah berkatnya. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus
dan penyertaan Roh Kudus, serta Allah Bapa, menyertai adik-adik semua dan kehidupan mereka saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak berpesan untuk adik-adik yang ada di rumah untuk tetap semangat dan selalu jaga kebersihan. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan dengan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, dan jaga jarak. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.